Selamat pagi Bu Anti. Selamat pagi Ibu Santi. Apa kabarnya nih Bu Anti? Ya, alhamdulillah kabar saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Sudah sarapan Bu? Udah Bu Santi, alhamdulillah sudah. Ya. Jadi Bu Anti, seperti biasa kita kan akan melaksanakan kegiatan supervisi kelas nih. Nah, sebelum kegiatan supervisi ini kita lakukan, kita akan melaksanakan bincang-bincang terlebih dahulu sebagai kegiatan praobservasi. Jadi tujuan kita berbincang-bincang ini adalah untuk mengetahui dan melihat nanti seperti apa kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Ibu Anti, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti di dalam kelas itu seperti apa ya? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai nantinya untuk mengidentifikasi struktur kosakata melalui gambar dan tugas kelompok. Baik. Nah, jadi tadi Ibu mau mengidentifikasi struktur kosakata melalui gambar dan tugas kelompok. Nah, jadi dengan adanya tujuan ini, kira-kira area pengembangan yang akan Ibu Anti capai di dalam kelas nanti seperti apa? Baik, begini Bu Santi. Area pengembangan nantinya itu akan ada pengetahuan dan sikap, di mana pengetahuannya nanti siswa-siswi saya mampu mengidentifikasi struktur kosakata melalui gambar. Dan untuk pengembangan sikapnya, nanti saya akan menilai sikap kerjasama dan tanggung jawabnya di kelas dan di dalam diskusi kelompok tersebut. Ya, jadi area pengembangan yang akan Ibu Anti capai nanti di dalam kelas adalah tentang area pengetahuan dan sikap ya Bu ya, tentang struktur kosakata juga. Baik Bu Anti, kemudian bagaimana nih kira-kira rencana pembelajaran yang akan dilakukan nanti? Baik Bu Santi. Rencana yang akan saya lakukan ialah nantinya saya akan menggunakan model discovery learning, yaitu yang pertama yang saya akan memberi simulasi dulu kepada siswa, dan dengan simulasi itu saya memberikan video yang akan saya tayangkan melalui Infocus. Kemudian kami akan melakukan tanya jawab melalui video tersebut nantinya, dan kemudian setelah itu saya akan sedikit menjelaskan tentang materi tentang struktur kosakata. Setelah itu nanti saya akan membagi beberapa kelompok pada siswa-siswi saya yang akan menjadi beberapa kelompok ya Bu Santi ya, berdasarkan gaya belajarnya. Lalu mereka nanti akan mencari solusi dari LKPD yang akan saya berikan. Setelah itu baru dari akhirnya saya akan melakukan presentasi dan menyimpulkan hasil pembelajaran. Nah, luar biasa sekali ya Bu Anti, langkah-langkahnya sangat detail sekali ya Bu. Dengan adanya pembelajaran yang Ibu Anti rancang dengan metode discovery tadi, media apa nih kira-kira yang akan Ibu Anti gunakan nanti di dalam kelas? Kalau media yang akan saya gunakan nanti yaitu saya menggunakan Infocus, lalu laptop, lalu juga ada LKPD sebagai bahan untuk memandu anak-anak ya Bu dalam menyelesaikan tugas mereka. Baik, jadi nanti akan menggunakan Infocus, ada laptop dan juga LKPD sebagai alat diskusi. Nah, Ibu Anti, nanti kira-kira jam berapa nih kita akan masuk kelas nanti untuk mengajarnya? Nanti saya akan masuk ke kelas itu pada pukul 10 pagi Bu Santi. Dan itu terjadi di jam kedua ya. Jam kedua dan jam ketiga kira-kira sampai pukul 11:10. Jadi nanti tiba di kelas pukul 10 dan selesai pukul 11:10 ya Bu. Iya. Berarti saya nanti akan berkunjung ke kelas Ibu Anti untuk melihat dan mengobservasi seperti apa kegiatan pembelajarannya. Baik Bu Santi, boleh Bu Santi. Lalu Bu Anti, setelah kita bincang-bincang ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Anti nih? Perasaan saya setelah kita melakukan perbincangan ini, saya merasa senang ya Bu Santi ya, karena saya merasa terarah. Jadi apa yang akan saya lakukan di dalam kelasnya nantinya juga, dan dengan pertanyaan-pertanyaan dengan yang Ibu berikan. Baik, kira-kira setelah berbincang-bincang ini, hal apa yang akan Ibu Anti lakukan setelah masuk ke kelas nanti? Yang pertama, saya akan menyiapkan media pembelajarannya serta LKPD untuk siswa-siswa saya. Baiklah Bu Anti, nanti di jam kedua sampai jam ketiga itu saya akan masuk ya. Dan setelah selesai observasi nanti kita juga akan berbincang-bincang tentang pelaksanaan kegiatan di pasca observasinya ya Bu ya. Baik Bu Santi. Di sini Ibu sudah bagikan gambar LKPD-nya, yaitu akan melakukan ini ya puzzle atau kuis tadi
ceritakan kembali Bu area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas, langkah-langkah yang telah Ibu lakukan di dalam kelas itu. Oh ya, baik. Langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama saya membuat modul ajar, lalu era pengembangan yang saya lakukan yaitu literasi dan STEAM, di mana untuk literasinya saya membacakan teks dan mengenalkan kosakata kepada peserta didik. Untuk membaca teksnya saya membuat kegiatan dengan menyimak teks isi bacaan, lalu untuk STEAM-nya saya buat diskusi kelompok. Ya baik, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Ya Bu Santi, ya alhamdulillah ya, menurut saya sudah berjalan dengan baik dan berhasil. Namun memang ya masih ada kekurangan di dalam pengembangannya itu. Menurut Ibu, apa kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi dalam pembelajaran di kelas? Kekurangan atau kendala yang saya hadapi adalah cara pengelolaan kelas yang dengan baik ya Bu Santi ya. Baik Bu, jadi kendala yang Ibu hadapi itu dalam mengelola kelas yang bagaimana Ibu maksud Bu? Ya di sini masih ada beberapa anak yang ribut, yang nakal, yang suka ganggu teman, seperti itu. Nah menurut Ibu, apa yang membuat anak tersebut di kelas itu bisa ribut dan Oh iya, mungkin ya Bu Santi, karena saya lupa tadi ya menyampaikan keyakinan pembelajaran di awal pembelajaran tadi Bu Santi ya, sehingga masih ada anak-anak yang ribut. Baik, jadi untuk kedepannya apa yang akan Ibu lakukan? Ya untuk kedepannya saya akan menyampaikan keyakinan kelas di awal pembelajaran. Baik, mudah-mudahan berarti kedepannya apa yang direncanakan ini dapat terrealisasi dan berjalan dengan baik ya Bu. Kemudian kapan itu Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang disampaikan tadi? Ya insya Allah saya akan melakukan secepatnya Bu Santi. Ya baik, terima kasih atas jawabannya yang nanti semoga besok bisa terrealisasi dengan baik. Terima kasih Bu Santi. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Ibu Santi dan Ibu Anti yang telah melakukan coaching, yaitu coaching di mana pasca observasi setelah Bu Anti diobservasi oleh Ibu Santi, maka ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Nah, salah satunya tadi menanyakan ketercapaian pengembangan yang diinginkan atau apa yang pengembangan yang ingin dicapai, sehingga apa pencapaian yang memang harus kita capai dan apa kekurangan yang memang harus kita perbaiki untuk mencapai pengembangan tersebut. Namun saya melihat dari pasca percakapan tadi ada hal yang memang tidak tersampaikan oleh Bu Santi, yaitu di mana catatan observasi data berbasis data. Jadi di sini Bu Santi tidak menanyakan berapa persen hasil dari ketercapaian tersebut. Skalanya berapa persen? Jadi dari pembelajaran itu kan ada tingkatan-tingkatan yang berapa persen untuk ketercapaian tersebut, atau 70% kah, 100% kah. Jadi dari persen tersebut kita dapat mengetahui bagaimana peningkatan yang harus kita lakukan untuk mencapai pengembangan tersebut, ya kan? Nantinya itu yang saya amati tadi, misalnya tadi saya tidak nampak berapa persen, cuma hanya menggali dari pertanyaan tersebut, hanya menggali pencapaiannya saja dan hal apa yang ingin dikembangkan. Namun persentase yang didapat dari observasi tersebut itu belum nampak.